Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggito Pambudi dari Kota Tasikmalaya dengan NIM 0541836654. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas praktek 3 pemrograman berbasis web, yaitu intinya membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk stok bahan ajar, proses pemesanan, dan delivery order. Aplikasi ini tentunya digunakan menggunakan Vue.js ya, sesuai dengan tugas yang diberikan. Untuk soalnya mungkin saya akan coba buka seperti ini. Lalu untuk struktur programnya seperti ini. Kita akan langsung buka saja untuk aplikasi website yang sudah saya buat. Untuk strukturnya saya samakan dengan soal tugas yang diberikan ya, ada aset. Di dalam aset ada style CSS, terus datanya. Di sini ada data bahan ajar JSON ya. Data ini diunduh di soal. Lalu ada JS ini, ada komponen, ada app model JS, DO tracking JS, order form, status batch, stock table. Lalu di sini service-nya ada API.js. Lalu ada app.js. Untuk template-nya di sini lengkap tentunya. Untuk strukturnya kurang lebih seperti ini, sesuai dengan soal yang diberikan ya. Indeks, aset, data, service, template, API, seperti itu. Eh, Baik, untuk bagian pertama mungkin saya akan menjelaskan sedikit skripnya. Yang pertama mungkin saya ada indeks di sini seperti biasa. Untuk indeks, file pertama ini tentunya eh, karena merupakan root aplikasi ya. Semua komponen view nantinya akan ditampilkan dalam elemen dengan ID apps ini. Lalu di sini ada nav class tabs. Nah, yang ini bagian ini nantinya digunakan untuk navigasi antar halaman ya, yaitu ada 3 stok bahan ajar, tracking DO dan pemesanan untuk saya. Nah, di sini ada BA stock table, DO tracking dan order form. Ketiga halaman ini dipisahkan menjadi view komponen ya, agar kodenya nanti lebih rapih dan mudah dikelola ya. Nantinya adanya di sini. Di sini untuk tampilannya. Lalu selanjutnya sesudah indeks HTML-nya mungkin saya akan lanjut. Di sini ada apps.js. Nah, di sini ada ini file app.js ini nantinya sebagai pusat data aplikasi ya. Semua data stok, tracking dan paket nantinya disimpan di state ini, list ini ya. Nah, lalu di sini ada created. Created ini nantinya ketika aplikasi berjalan atau dijalankan ya, Vue akan membaca dari file JSON ya melalui live file created ya. Selanjutnya di sini ada mungkin yang pertanyaannya filter ya. Nanti filter-filter ini digunakan untuk memformat harga menjadi rupiah, terus menambahkan satuan buah ya, dan mengubah format tanggal ini, tanggal Indo. Lalu di sini ada API tentunya. Nah, untuk API ini karena pada tugas kali ini tentunya tidak menggunakan database ya, maka data dibaca dari file JSON menggunakan ini ya, fetch. Dipanggil data JSON-nya ini menggunakan fetch ini, data bahan ajar ini. Lalu selanjutnya mungkin ada komponen. Saya akan menjelaskan untuk stok terlebih dahulu untuk scriptnya. Komponen ini nanti untuk menerima data stok ya dari app.js. Lalu ini computednya nanti digunakan untuk ini computed property ya, nanti digunakan untuk proses filter dan sort data ya. Nah, di sini juga ada watch. Nanti ini digunakan untuk memantau perubahan filter. Tentunya nanti juga ada ini juga ada validasi ini. Komponen ini untuk menentukan status stoknya secara otomatis. Nanti kan ada status stoknya ada aman, menipis atau kosong untuk safety-nya ya nanti.
Selanjutnya di komponen ini juga ada DO tracking. Misalkan di sini ada next DO ini. Metode ini untuk membuat nomor DO otomatis berdasarkan tahun dan nomor urut nanti. Nanti juga bisa di search ya. Ada DO DO search ini. Nanti tentunya untuk mencari data berdasarkan nomor DO atau NIM. Lalu ada submit progress ya. Nanti ini metode ini nantinya digunakan untuk menambahkan progres perjalanan pengiriman ya, ditambahkan manual nanti di eh, aplikasi websitenya. Saya tambahkan seperti itu. Lalu selanjutnya mungkin di order form. Order form ini untuk yang misalkan yang select paket ini nantinya untuk komputer ini untuk menampilkan detail paket yang dipilih ya. Lalu submit. Nah, untuk metode ini digunakan untuk membuat pesanan baru nantinya. Seperti itu kurang lebih untuk status bar. Ya sama, ini untuk status ya. Eh, yang safety aman, menipis dan kosong di sini. Seperti itu untuk komponen, untuk service, untuk template-nya eh, sudah, untuk style, untuk desain tampilannya ya. Mungkin kurang lebih untuk script-nya seperti itu. Selanjutnya saya akan langsung mempraktekkan aplikasi website ini yang sudah dibuat. Kita coba run. Nah, ini aplikasi yang sudah dibuat ya. Kita akan coba buka lebih besar lagi. Nah, di sini ada stok bahan ajar, tracking DO, dan pemesanan. Nah, untuk tampilan ini, tentunya indeks ini, nah di sini ada titelnya Sita UT, pemesanan bahan ajar. Nah, di sini universitas terbuka, Sita pemesanan bahan ajar. Nah, yang stok bahan ajar ketiga halaman ini adanya di template ya. Jadi lebih mudah untuk berpindah-pindah atau nantinya akan diedit lagi. Jadi yang dirubah itu cuma yang bawahnya saja. Stok bahan ajar nanti masuknya ke sini. Tracking DO dan pemesanan ada di sini. Di template semuanya ya. Jadi yang berpindah halamannya cuma yang di bawah ini. Kurang lebih seperti itu. Di sini juga ada filter, UT daerah, dan judul ya. Nah, untuk kategorinya tidak muncul apabila UT daerahnya tidak dipilih manual ya. Seperti itu. Misalkan Jakarta. Kategorinya MK wajib. Shortnya judul atau harga bisa dipilih. Seperti itu. Untuk riset juga sudah jalan. Untuk reorder ini menampilkan yang menipis atau kosong nantinya. Reset filter. Kurang lebih seperti itu. Lanjut untuk tambah data bahan ajar ya. Untuk tambah data bahan ajar ini, misalkan kode MK-nya berapa, tes. Nama mata kuliahnya tes, misalkan kita coba tes dulu saja. MK-nya wajib, UT daerah Jakarta, lokasi lab tes. Atau 15 saja, A15. Harganya 75.000. Jumlah stoknya 10. Untuk safety-nya kita masukin 5 saja ya. Nah, ini untuk tooltipnya atau catatannya nanti. Nah, muncul seperti ini. Saya akan coba strong. Seperti itu saja. Data berhasil ditambahkan. Tes. Nah, strong. Kurang lebih seperti itu. Untuk tambah bahan ajar eh, sudah bisa ya. Lalu ada tracking DO. Nanti ini untuk
mencari nomor DO. Nah, seperti itu. Nanti muncul detailnya ya. Nah, ini untuk tambahan progres. Nanti penerima di Kota Tangsel. Kita tambahkan sedang disortir di gudang Tangsel, misalkan. Tambahkan progres. Nah, seperti itu. Untuk riset juga ada, nanti ininya hilang. Nah, seperti itu. Lanjut untuk proses pemesanan ya. Nah, di sini pemesanan untuk delivery order. Nah, di sini ada keterangan juga nomor otomatis ya. NIM-nya misalkan nama 0541836554, nama mahasiswa Anggi Tripambudi. Ekspedisinya 1 sampai 2 hari. Lalu paket dasar kita simpan delivery order. Nah, sudah berhasil dibuat ya. Muncul 2 DO yang baru ini. Jika ditambah lagi nanti otomatis ininya menambah juga ya nomor DO-nya. Seperti itu. Tutup form. Kita bisa lihat detail juga di sini. Atau detail yang baru. Nah, ini bisa tambahkan progres juga. Barang dikirim ke ekspedisi oleh petugas UT misalkan. Nah, nanti akan bertambah. Seperti itu. Untuk nomor DO-nya nanti bisa juga dipanggil di sini. Cari berdasarkan nomor review order. Nah, seperti itu. Edit juga bisa. Lalu untuk delete juga bisa. Lalu untuk aplikasi website ini saya gunakan uh, storage ya. Jadi ketika kita sudah menyimpan ini tidak akan terhapus lagi kecuali kita hapus local storage-nya atau cache-nya di clear dulu. Misalkan ini di refresh, datanya masih tetap ada. Jika ingin menghapus ini, tentunya dihapus local storage ini, di clear, di refresh lagi, nanti otomatis terhapus. Seperti itu. Untuk kalau bukannya nanti ini di Chrome, sama untuk local storage-nya bisa dihapus lagi atau di clear lagi. Seperti itu. Ya, kurang lebih untuk aplikasi website yang saya buat, yaitu aplikasi Sita, sistem pemesanan bahan ajar, untuk mengelola stok bahan ajar, buat delivery order dan pantau pengiriman yang dibuat dalam satu dashboard Vue.js ya. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam hal menjelaskan skrip programnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.